Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan buku kali ini aku sendiri menyebutnya audio books. Diambil dari karya Rabindranath Tagore, Batu-Batu Lapar, dengan judul Sang Pemuja. Sang Pemuja. 1. Pada saat ketidakpopuleranku, pada sebagian pembacaku telah mencapai titik terendah kejayaannya, dan namaku telah menjadi pusat tata surya jurnal-jurnal untuk didatangi melalui ruangan raksasa dengan rotasi caci maki yang abadi. Aku merasa perlu untuk undur ke suatu tempat yang sunyi dan berjuang melupakan eksistensiku sendiri. Aku punya sebuah rumah di desa beberapa mil jauhnya dari Kalkuta. Tempat aku bisa tetap tak dikenal dan tak terganggu. Penduduk desa di sana belum sampai saat itu memiliki kesimpulan apapun tentang aku. Mereka hanya tahu aku tak lebih sebagai seorang tukang libur atau pencari kesenangan. Karena aku tidak pernah melabrak keheningan malam desa itu dengan berisik rusuh kota, tidak pula mereka menganggapku sebagai pertapa karena secuil perkenalan mereka denganku telah membawa rasa nyaman. Aku bagi mereka bukanlah seorang pelancong karena meskipun aku berwatak pengembara, pengembaraanku di lahan-lahan desa itu tanpa arah dan tujuan. Mereka bahkan hampir-hampir tidak yakin adakah aku sudah menikah atau bujangan, karena mereka tidak pernah melihatku bersama anak-anakku, jadi lantaran tak sanggup menggolongkanku ke dalam kerajaan binatang atau tumbuhan apapun yang mereka ketahui. Mereka pun sejak lama membiarkanku dan dengan dingin meninggalkanku sendirian. Tetapi baru belakangan ini saja aku tahu bahwa ada satu orang desa yang sangat tertarik padaku. Perkenalan kami berawal dari suatu siang yang pengap di bulan Juli. Hujan turun sepanjang pagi dan udara masih basah dan bergayut kabur seperti kelopak mata yang habis menangis. Aku duduk bermalas-malasan menonton seekor sapi belang yang merumput di dataran tinggi tepi sungai. Matahari siang sedang memainkan kulitnya yang mengkilap. Keindahan sederhana busana cahaya ini membuatku tercenung pada perilaku manusia yang sengaja menghambur-hamburkan uang dengan sendirian, dengan mendirikan toko-toko jahit untuk membuang pakaian alami kulitnya sendiri. Sementara aku sedang nonton dan merenung malas-malasan, seorang perempuan setengah baya datang dan bersujud di hadapanku, menyentuh tanah dengan keningnya. Dia membawa dalam jubahnya beberapa ikat bunga, yang salah satunya diserahkan kepadaku dengan tangan menyembah. Katanya kepadaku sambil menyerahkan bunga, "Kupersembahkan ini untuk Tuhanku." Perempuan itu pun berlalu. Aku begitu terpana saat ia mengucapkan kata-kata itu, hingga aku hampir-hampir tak dapat menangkap sekilas sosoknya sebelum pergi. Keseluruhan peristiwa itu sepenuhnya sederhana, tapi meninggalkan kesan yang mendalam di benakku. Dan ketika aku menoleh sekali lagi untuk melihat ternak di lapangan itu, gairah hidup yang membara pada si sapi yang sedang mengunyah rumput segar dengan nafas yang dalam, seraya mengibasi lalat-lalat, tampak padaku penuh misteri. Para pembaca mungkin menertawai kekonyolanku, tapi hatiku penuh dengan puja. Kupersembahkan pujaku pada kegembiraan hidup yang murni, yang adalah hidup Tuhan sendiri. Lalu kupetik pucuk lembut dedaunan dari sebatang pohon mangga, dan kusuapkan ke sapi itu dengan tanganku sendiri, dan saat melakukan ini, aku merasa puas telah menyenangkan Tuhanku. Tahun berikutnya aku kembali ke desa itu pada bulan Februari. Musim dingin masih merundung. Matahari pagi memasuki kamarku dan aku bersyukur atas kehangatannya. Aku sedang menulis ketika pelayan datang memberitahu bahwa seorang pemuja dari aliran penyembah Wisnu ingin menemuiku. Kusuruh pelayanku dengan acuh tak acuh agar membawanya naik ke loteng dan melanjutkan tulisanku. Sang pemuja itu masuk dan membungkuk hormat padaku, menyentuh kakiku.
Kulihat dia adalah perempuan yang sama dengan yang pernah kujumpai sebentar setahun lalu. Kini, aku dapat mengamatinya lebih seksama. Dia telah melewati usia ketika orang sibuk mengurusi adakah seorang perempuan itu cantik atau tidak. Tingginya di atas rata-rata dan badannya bagus tapi sedikit bungkuk lantaran terbawa kebiasaan sikap tubuhnya saat sembahyang. Tindak tanduknya betul-betul menunjukkan itu. Yang paling menarik pada dirinya adalah kedua matanya. Kedua mata itu seolah punya daya tembus yang mampu mendekatkan jarak. Dengan kedua matanya yang besar, ia serasa mendorongku ketika masuk. "Apa ini?" tanyanya. "Mengapa kau bawa aku menghadap singgasanamu, Tuhanku? Aku biasa melihatmu di antara pepohonan dan itu jauh lebih baik. Itu adalah tempat yang tepat untuk menemuimu." Ia pasti telah melihatku berjalan di kebun tanpa aku melihatnya. Namun demikian beberapa hari ini aku terserang demam yang mencegahku pergi keluar. Aku harus dengan terpaksa tinggal di dalam rumah dan menghormat kepada langit senja dari teras. Setelah kebisuan sesaat, sang pemuja berkata padaku, "Oh Tuhanku, berilah aku sedikit petuah. Aku sama sekali tidak siap menghadapi permintaan mendadak ini." Dan menjawabnya cepat-cepat. "Aku tidak memberi atau menerima petuah. Aku cukup membuka mataku dan diam. Lalu aku bisa mendengar dan melihat sekaligus, bahkan meskipun tak ada suara yang keluar. Jika aku sekarang memandangmu, itu sama saja dengan mendengarkan suaramu." Sang pemuja menjadi benar-benar sangat senang aku bicara dan berseru, "Tuhan bicara padaku, bukan hanya dengan mulutnya, tapi juga dengan seluruh tubuhnya." Kukatakan padanya, ketika aku diam, aku bisa mendengarkan dengan seluruh tubuhku. Aku datang jauh-jauh dari Kalkuta ke sini untuk mendengarkan suara itu. Kata sang pemuja, "Ya, aku tahu itu. Dan karenanya aku datang kemari untuk duduk denganmu." Sebelum pergi, ia kembali membungkuk padaku dan menyentuh kakiku. Aku dapat melihat bahwa ia sedih karena kakiku berkasut. Dia berharap kakiku telanjang. Pagi-pagi sekali keesokan harinya aku keluar dan duduk di terasku di atap. Di seberang garis pepohonan di selatan, aku dapat melihat tanah pedesaan yang terhampar, menggigil dan terpencil. Aku dapat melihat matahari terbit di atas ladang tebu di timur, di seberang rumpun pepohonan di samping desa. Dari bayangan pekat pepohonan legam itu, tahu-tahu muncul jalan desa, terbentang panjang berkelak-kelok menempuh desa-desa yang jauh di cakrawala hingga hilang dalam kelabunya kabut. Pagi itu sungguh sulit dikatakan adalah matahari telah terbit atau belum. Halimun putih masih menggelayuti pucuk-pucuk pepohonan. Aku melihat sang pemuja berjalan menembus fajar yang samar, bagaikan kabut hantu dalam keremangan pagi. Ia melantunkan puji-pujian kepada Tuhan dan membunyikan simbal-simbalnya. Kabut tebal itu akhirnya tersibak, dan matahari bagaikan kakek-kakek desa yang ramah mengambil tempat di tengah segala kerja yang berlangsung di rumah dan di ladang. Tatkala aku baru saja duduk di meja tulisku untuk meredakan rasa lapar editorku di Kalkuta, terdengar suara langkah kaki di tangga, dan sang pemuja seraya bersenandung masuk dan membungkuk di depanku. Aku mengangkat kepalaku dari kertas-kertasku. Katanya padaku, "Tuhanku, kemarin aku mengambil sisa-sisa santapanmu sebagai makanan suci." Aku terhenyak dan bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu. "Oh," katanya, "aku menunggu di pintumu waktu kau makan malam dan mengambil sisa makanan dari piringmu ketika dibawa keluar." Ini kejutan buatku, mengingat semua orang di desa ini tahu bahwa aku pernah ke Eropa dan makan bersama orang Eropa. Aku vegetarian, itu jelas. Tapi kesucian makananku tidak terjamin dan kaum ortodoks menganggap makananku camar. Sang pemuja menangkap gelagat kekagetanku, berkata, "Tuhanku, mengapa pula aku harus datang padamu jika tak boleh mengambil makananmu?" Kutanyakan padanya apa kata orang sekastanya nanti.
Dia katakan telah menyebarkan berita itu ke seluruh penjuru desa. Orang-orang berkasta itu geleng-geleng kepala tapi setuju bahwa ia memang harus berjalan seturut keinginannya sendiri. Aku pun tahu bahwa sang pemuja datang dari keluarga baik-baik di daerah pedesaan dan bahwa ibunya kaya dan ingin terus memelihara putrinya. Tapi ia lebih senang menjadi seorang peminta-minta. Kutanyakan bagaimana caranya ia menafkahi hidupnya. Dia katakan padaku bahwa para pengikutnya telah memberikan sebidang tanah dan bahwa ia meminta-minta makanan dari rumah ke rumah. Katanya padaku, makanan yang kudapatkan dari mengemis adalah suci. Setelah memikirkan perkataannya, aku pun paham maksud dia. Ketika kita mendapatkan makanan, kita dengan susah payah sebagai sedekah. Kita mengingat Tuhan sebagai sang pemberi, tapi jika kita menerima makanan kita secara teratur di rumah, sebagai suatu keniscayaan, kita cenderung menganggapnya hak milik kita. Aku sangat ingin bertanya tentang suaminya, tapi karena ia tak pernah menyinggung-nyinggungnya, bahkan secara tidak langsung, maka aku tidak menanyakannya. Segera ku ketahui bahwa sang pemuja sama sekali tidak punya rasa hormat terhadap wilayah desa yang dihuni kaum berkasta tinggi. Mereka tak pernah, katanya, mengeluarkan sesen pun untuk karunia Tuhan, dan mereka tetap punya jatah paling besar dari berkat Tuhan, tapi orang-orang miskin itu sembahyang dan kelaparan. Kutanyakan padanya mengapa ia tak mendatangi dan tinggal bersama orang-orang yang tak beriman itu dan menolong mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Itu. Kataku dengan hikmat, aku menjadi bentuk ibadah yang tertinggi. Aku telah mendengar khotbah jenis ini dari waktu ke waktu, dan aku sendiri lumayan suka menirukannya untuk kepentingan umum kalau ada kesempatan. Tetapi sang pemuja sedikit pun tidak terkesan. Diangkatnya matanya yang bundar besar itu dan menatap mataku tajam-tajam dan berkata, "Maksudmu karena Tuhan ada di pihak para pendosa, maka jika kau melayani mereka berarti kau melayani Tuhan, begitu?" "Ya," sahutku, "itulah maksudku." Tentu, timpalnya nyaris tak sabaran. Tentu saja Tuhan tidak. Tentu saja Tuhan ada di pihak mereka. Kalau tidak, bagaimana pula mereka bisa terus hidup? Tapi apa artinya itu bagiku? Tuhanku tidak di sana, Tuhanku tak bisa disembah di tengah mereka, karena aku tidak menemukan dia di sana. Kucari dia di tempat yang aku bisa menemukannya. Dia berbicara sambil menunduk hormat padaku. Yang mau dikatakannya sesungguhnya begini, sekadar ajaran tentang kehadiran Tuhan tidaklah menolong kita bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Kebenaran ini mungkin cuma abstraksi yang sukar dipahami dan karenanya tidak nyata bagi kita. Dimanapun aku bisa melihat dia, realitasnya ada dalam jiwaku. Tak perlu kujelaskan bahwa puja bakti yang dicurahkannya padaku itu bukanlah ditujukan untukku sebagai individu. Aku semata-mata hanya wahana ibadahnya, bukan bagianku untuk pula untuk menerima atau menolaknya. Lantaran itu bukan milikku, melainkan milik Tuhan. Ketika sang pemuja itu datang lagi, didapatinya aku tengah berkutat dengan buku-buku dan kertas-kertasku. "Apa yang selama ini telah kau perbuat?" katanya dengan kejengkelan yang nyata. "Hingga Tuhanku mewajibkanmu memikul pekerjaan yang membosankan macam itu. Setiap kali aku datang, kau selalu sedang membaca dan menulis." "Tuhan membuat umatnya yang tak berguna tetap sibuk," jawabku. "Kalau tidak demikian, mereka pasti akan terlibat kejahatan. Mereka harus melakukan segala hal yang penting tidak dibutuhkan dalam hidup. Itu menghindarkan mereka dari masalah." Sang pemuja berkata padaku bahwa ia tak tahan lagi dengan segala penghalang yang dari hari ke hari terus mengelilingiku. Jika ingin menemuiku, dia tidak diizinkan pelayan untuk langsung pergi ke atas. Jika ingin menyentuh kakiku sebagai ibadah, selalu terganjal kaos kakiku, dan ketika ia ingin berbincang-bincang ringan denganku, didapatinya pikiranku tersesat di balantara aksara. Kali ini sebelum pergi meninggalkanku, ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuhanku, aku merasakan kakimu di dadaku pagi ini. Oh, betapa sejuknya.
Dan kaki itu telanjang tidak terbungkus, aku memegangnya lama sekali di kepalaku saat sembahyang. Itu memenuhi hakikat keberadaanku, lantas setelah itu, mohon katakan apa gunanya kedatanganku padamu. Kenapa aku datang, Tuhanku? Katakan padaku sejujurnya. Tidakkah aku sekedar mabuk kepayang? Ada beberapa bunga dalam vasku di meja ketika sedang ada perempuan itu. Tukang kebun membawa sejumlah bunga segar untuk ditaruh dalam vas. Sang pemuja melihatnya menggantikan bunga-bunga dalam vas itu dengan yang baru. Cuma begitu pekiknya. Apakah kau sudah selesai dengan bunga-bunga itu? Kalau begitu berikan padaku. Dengan lembut ditaruhnya bunga-bunga itu di telapak tangannya dan mulai menatapnya dengan kepala tertunduk. Setelah diam beberapa saat ditegakkannya kembali kepalanya dan berkata padaku, "Kau tak pernah memandang bunga-bunga ini. Itu sebabnya mereka jadi basi bagimu. Kalau saja kau mau memandang mereka, maka bacaan dan tulisanmu akan tersapu angin lalu." Diikatnya bunga-bunga itu jadi satu di ujung jubahnya dan ditaruhnya dengan khusyuk di atas kepalanya seraya berkata penuh hormat, "Biarkan ku bawa Tuhanku bersamaku." Ketika ia melakukan itu, aku merasa bahwa bunga-bunga di kamar kami tidak memperoleh cinta kasih yang mereka butuhkan dari tangan kami. Ketika kami menancapkan mereka di vas, mereka lebih menyerupai sebarisan anak sekolah nakal yang berdiri menanti hukuman. Sore itu juga sang pemuja datang lagi dan bersimpuh dekat kakiku di teras atap. Bunga-bunga itu telah kubagi bagaikan, katanya. Selagi aku pergi dari rumah ke rumah pagi ini melantunkan nama tulisan Beni, kepala desa kita menertawai puja buktiku dan berkata, "Kenapa kau berbuat sia-sia dengan segala puja bakti padanya ini? Tak tahukah kau bahwa dia telah dicaci maki di seluruh negeri? Benarkah itu Tuhanku? Benarkah mereka kasar terhadapmu?" Selama beberapa saat aku tercenung, sungguh mengagetkan mengetahui bahwa noda tinta mesin cetak bisa menyebar sejauh itu. Sang pemuja melanjutkan, "Beni membayangkan ia bisa memadamkan nyala api puja baktiku dengan sekali tiup. Tapi ini bukan sekadar nyala kecil. Ini api yang berkobar-kobar. Mengapa mereka melecehkanmu, Tuhanku?" Kukatakan, "Karena aku memang pantas kukira. Dalam ketamakanku, aku telah berkeliaran untuk mencuri hati orang dengan sembunyi-sembunyi." Ujar sang pemuja, "Kini kau lihat sendiri, betapa tidak berharganya hati mereka. Mereka penuh racun, dan ini akan menyembuhkanmu dari ketamakanmu." "Ketika seorang manusia," jawabku, "mengidap ketamakan dalam hatinya, dia selalu terancam jadi mangsa. Kenapakan itulah yang menyediakan racun pada musuh-musuhnya. Tuhan kami yang maha pengampun, timpalnya, memukul kami dengan tangannya sendiri dan menyingkirkan segala racun. Ia yang mampu menahan pukulan Tuhan sampai akhir akan selamat." 2. Sore itu sang pemuja menceritakan kisah hidupnya padaku, bintang-bintang petang menyambul dan diam di balik pepohonan. Tatkala perempuan itu menggulirkan kisahnya sampai tamat, suamiku sangat lugu. Sebagian orang mengira dia dungu, tapi aku tahu bahwa mereka yang memahami dengan sederhana, memahami dengan benar urusan bisnis dan rumah tangga, mampu ditanganinya sendiri. Karena kebutuhannya sedikit dan sedikit pula keinginannya, dia bisa mengelola apa yang kami miliki dengan hati-hati. Ia tak pernah mau mencampuri urusan lain, tidak juga mencoba untuk mengerti mereka. Kedua orang tua suamiku wafat tak lama setelah kami menikah, dan kami ditinggal sendirian, tapi suamiku selalu membutuhkan seseorang untuk menaunginya. Aku malu mengakui bahwa dia seperti punya perasaan menjunjung terhadapku dan menganggapku sebagai atasannya, tapi aku yakin dia dapat memahami segala sesuatu lebih baik daripada aku. Kendati aku lebih punya kemampuan bicara dari semua orang di dunia ini, dia menaruh penghormatan tertinggi pada guru takur, guru spiritual.
Sesungguhnya itu bukan sekadar penghormatan, melainkan cinta. Dan cinta seperti cintanya itu sangat langka. Guru Takur lebih muda daripada suamiku. Oh, betapa tampannya dia. Suamiku biasa bermain dengannya ketika masih bocah dan sejak saat itu ia telah mengabdikan hati dan jiwanya kepada teman masa kecilnya ini. Takur tahu betapa polosnya suamiku dan bisa mengejeknya tanpa ampun. Dan biasa mengejeknya tanpa ampun. Ia dan kawan-kawannya suka mengolok-olok suamiku untuk senang-senang, tapi suamiku menanggung semua itu dengan penderitaan panjang. Ketika aku kawin dan jadi bagian keluarga ini, Guru Takur sedang belajar di Benares. Suamiku selalu membiayai semua keperluannya. Usiaku 18 tahun ketika ia pulang kembali ke desa kami. Pada usia 15 tahun aku melahirkan anakku. Waktu itu aku begitu muda, hingga tak tahu bagaimana mengurusnya. Aku sangat menyukai gosip dan senang berkumpul dengan teman-teman sedesaku selama berjam-jam. Aku suka naik darah menghadapi anak lelakiku ketika aku diwajibkan untuk tinggal di rumah dan merawatnya. Ampun anak Tuhanku datang ke dalam hidupku. Tapi mainannya belum siap, ia datang ke hati ibu, tapi hati sang ibu ketinggalan. Ia meninggalkanku dengan marah dan sejak itu ku cari dia ke seluruh penjuru dunia. Bocah itu adalah kegembiraan hidup ayahnya. Sikap abaiku yang ceroboh telah menyakiti suamiku, tapi hatinya bisu. Ia tidak pernah mampu mengungkapkan kepedihannya. Yang menakjubkan, meski aku mengabaikannya, anak itu mencintaiku lebih daripada siapapun. Ia sepertinya takut bahwa suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkannya. Jadi bahkan ketika aku sedang bersamanya, ia menatapku dengan pandangan yang gelisah. Ia sedikit sekali mendapatkan perhatianku. Dan karena itu hasratnya untuk bersamaku selalu membara dengan perihnya. Tiap hari kalau aku pergi ke sungai, ia gapai gapaikan tangan kecilnya minta diajak. Tapi Gatmandi adalah tempatku menemui kawan-kawanku dan aku tak mampu membebani diriku dengan anakku. Saat itu pagi-pagi buta di bulan Agustus, lipatan demi lipatan mendung kelabu membungkus hari dengan jubah basah yang lengket. Ku minta membantuku untuk mengurus anak itu sementara aku turun ke sungai. Anak itu menangis, ingin ikut ketika ku tinggalkan pergi. Tidak ada seorang pun di Gatmandi ketika aku bisa. Sebagai perenang, akulah yang terhebat di antara para perempuan desa. Sungai penuh menampung curahan air hujan. Aku berenang ke tengah arus yang berjarak beberapa jauhnya dari tepi. Lalu kudengar sebuah jeritan dari pinggir sungai. Ibu, aku menoleh. Dan kulihat anakku menuruni tangga ke sungai memanggil-manggilku sambil berjalan. Aku berteriak menyuruhnya berhenti, tapi dia terus maju tertawa-tawa dan memanggil-manggil. Kaki dan tanganku menjadi kejang ketakutan, ku pejamkan mataku tak berani melihat. Ketika aku membuka mata, di sana di tangga licin itu, gelak tawa anakku telah hilang untuk selamanya. Aku kembali ke tepian, ku angkat dia dari air. Kepeluk dia anakku sayangku yang begitu sering memohon dengan sia-sia agar aku mengajaknya. Kini aku mengajaknya, tapi ia tak lagi memandang mataku dan memanggil ibu. Anak Tuhanku telah datang, aku selalu mengabaikannya, aku selalu membuatnya menangis. Dan kini semua pengabaian itu mulai memukul-mukul hatiku, hantaman demi hantaman, hantaman demi hantaman. Ketika anakku masih bersamaku, aku telah meninggalkannya sendirian. Aku telah menolaknya untuk ikut bersamaku dan sekarang saat dia sudah mati, kenangannya melekat dan tak pernah meninggalkanku. Hanya Tuhan yang tahu betapa menderitanya suamiku. Jika saja ia mau menghukumku atas dosaku, itu akan lebih baik buat kami berdua. Tapi ia hanya tahu bagaimana bertahan dalam diam, bukan bagaimana bicara.
Ketika aku hampir gila dirundung duka, guru Takur kembali di hari-hari yang lampau hubungannya dengan suamiku sebatas pertemanan antar bocah. Kini rasa hormat suamiku kepada kesucian dan kepintarannya tak terikan lagi. Suamiku hampir-hampir tidak sanggup bicara di hadapannya. Kekagumannya terhadap guru Takur begitu besar. Suamiku meminta gurunya untuk mencoba memberiku penghiburan. Guru Takur pun mulai membacakan dan mengajarkan kitab-kitab suci padaku, tapi kurasa kitab-kitab itu tak banyak pengaruhnya terhadap pikiranku. Bagiku seluruh nilai kitab-kitab itu terdapat dalam suara yang mengumandangkannya. Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan dahaga akan kehidupan ilahiyah di hati manusia yang paling dalam untuk dipuaskan lewat suara manusia. Dia tidak memiliki bejana yang lebih baik daripada itu di tangannya, dan dia sendiri memuaskan dahaga ilahiyahnya dari bejana yang sama. Cinta dan bakti suamiku kepada gurunya menggenangi rumah kami seperti semerbak asap dupa menggenangi altar pemujaan kuil. Kutunjukkan bakti itu dan merasakan damai aku melihat Tuhanku dalam wujud guru itu. Ia biasa datang untuk bersantap di rumah kami setiap pagi dan pikiran pertama yang muncul di benakku saat bangun tidur adalah tentang makanannya sebagai hadiah suci dari Tuhan. Ketika aku menyiapkan santapannya, jemariku bernyanyi riang. Tatkala suamiku menyaksikan puja baktiku kepada gurunya, rasa hormatnya kepadaku makin bertambah besar. Ia melihat hasrat guru yang menggebu untuk mengajarkan kitab-kitab suci padaku. Ia selalu berpikir takkan pernah bisa berharap untuk mendapat penghargaan apapun dari gurunya sendiri. Mengingat kebodohannya, tapi istrinya telah berhasil memperolehnya. Maka 5 tahun pun berlalu dengan bahagia dan seluruh hidupku mestinya berjalan seperti itu. Tapi di bawah permukaan suatu penyerobotan tengah terjadi di suatu tempat dengan diam-diam. Aku tak dapat mendeteksinya, tapi itu terdeteksi oleh Tuhan hatiku. Lalu tibalah hari ketika dalam sekejap mata seluruh hidup kami jungkir balik. Waktu itu pagi hari di pertengahan musim panas, aku sedang berjalan pulang dari mandi. Bajuku basah semua, menyusuri jalan desa yang rindang. Di tikungan di bawah pohon mangga, aku bertemu guru Takur. Ia membawa handuk di pundaknya dan mengulang-ulang sejumlah lari Sanskerta. Sambil berjalan untuk mandi, dengan pakaian basah yang lengket di tubuh, aku malu bertemu dengannya. Aku berusaha lewat secepat mungkin dan menghindar dari penglihatannya. Ia memanggil namaku. Aku berhenti merundukkan pandanganku, menciutkan tubuhku. Ia menghujamkan tatapannya padaku dan berkata, "Alangkah indahnya tubuhmu." Seluruh semesta burung serasa memecah jadi nyanyian di dahan-dahan di atas kepala. Seluruh rerimbun sepanjang jalan seperti berkobar dengan bunga-bunga. Seakan-akan bumi dan langit dan segalanya menjelma jadi hiruk-pikuk pesta pora yang memabukkan. Aku tak tahu bagaimana aku sampai di rumah. Aku hanya ingat bahwa aku bergegas ke ruang sembahyang kami, tapi ruang itu terasa hampa. Yang ada di depan mataku hanya teriakan kelap-kelip cahaya emas yang sama yang telah menggelapar di hadapanku di jalan rindang dalam perjalanan pulangku dari sungai. Hari itu guru Takur datang untuk makan dan bertanya pada suamiku kemana aku pergi. Ia mencari-cariku tapi tak bisa menemukan aku di manapun. Ah, kini aku tidak memiliki bumi yang sama lagi. Sinar matahari yang sama bukan milikku, kuseru Tuhanku dalam kecemasanku, dan dia terus berpaling dariku. Hari berlalu entah bagaimana malam itu aku harus menemui suamiku, tapi malam gelap dan sunyi itulah saatnya pikiran suamiku bangkit bersinar-sinar. Seperti bintang-bintang senja kala aku mendengarnya berbicara dalam gelap, dan aku terkejut mengetahui betapa dalam pengertiannya. Terkadang di malam hari aku terlambat pagi tidur oleh banyaknya pekerjaan rumah tanggaku. Suamiku menungguku duduk di lantai tanpa pergi ke ranjang. Percakapan kami di saat-saat seperti itu sering diawali dengan sesuatu tentang guru kami. Malam itu ketika sudah lewat tengah malam, masuk kamarku,
Dan mendapati suamiku tertidur di lantai tanpa mengganggunya, aku berbaring di lantai dekat kakinya, kepalaku menghadap padanya sekali ia meregangkan kakinya dalam tidur dan membentur dadaku. Itulah warisan terakhirnya. Keesokan paginya ketika suamiku bangun tidur, aku sudah duduk di sampingnya di luar jendela. Di atas kerimbunan pohon nangka, merah pucat cahaya pertama fajar menyeruak di tepi malam. Waktu itu masih pagi sekali hingga bahkan ayam jantan pun belum berkokok. Aku membungkuk dan menyentuh kaki suamiku dengan dahiku. Dia duduk tergeragap seperti bangun dari mimpi dan menatap wajahku dengan heran. Aku berkata, "Aku sudah memutuskan, aku harus meninggalkan dunia ini. Aku tak bisa menjadi milikmu lagi, aku harus meninggalkan rumahmu." Mungkin suamiku berpikir dirinya masih bermimpi, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Ah, dengar aku. Aku memohon dengan kepedihan yang tiada terkira. Dengarkan aku dan mengertilah. Kau harus menikahi perempuan lain, aku harus pergi." Suamiku berkata, "Omongan gila apa ini? Siapa yang menyarankanmu untuk meninggalkan dunia?" Kukatakan, "Guru takurku." Suamiku tampak gusar. "Guru takur?" Pekiknya. "Kapan dia memberimu saran itu?" "Pagi-pagi," jawabku, "kemarin ketika aku bertemu dengannya dalam perjalanan pulang dari sungai." Suaranya sedikit gemetar, ia menoleh dan menatap wajahku, dan bertanya padaku, "Kenapa ia memberimu perintah seperti itu?" "Maria ku tahu," jawabku. "Tanyakan padanya, dia sendiri yang akan memberitahumu kalau dia mampu." Kata suamiku, "Mungkin saja meninggalkan dunia bahkan ketika terus hidup di dalamnya, kau tidak perlu meninggalkan rumahku. Aku akan bicara pada guruku tentang ini." "Gurumu," kataku, "boleh saja menerima permintaanmu, tapi hatiku tidak akan pernah setuju. Aku harus meninggalkan rumahmu. Mulai sekarang dunia ini bukan lagi untukku." Suamiku tetap membisu dan kami duduk di lantai dalam gelap. Ketika hari telah terang, ia berkata padaku, "Mari kita berdua menemuinya." Kutangkupkan kedua tanganku dan berkata, "Aku tidak akan pernah menemuinya lagi." Ia menatap wajahku, kutundukkan pandanganku, ia tetap mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu bahwa entah bagaimana ia telah menembus pikiranku dan mengerti apa yang ada di sana, di duniaku. Hanya ada dua orang yang paling mencintaiku, anakku dan suamiku. Cinta itu adalah Tuhanku. Dan karenanya tidak bisa membiarkan adanya kepalsuan. Satu dari mereka telah meninggalkanku, dan aku meninggalkan yang satu lagi. Sekarang aku harus memiliki kebenaran dan hanya kebenaran. Ia menyentuh tanah di kakiku, bangkit dan membungkuk hormat padaku dan berlalu. Selesai, dan terima kasih.